Hai geng, selamat datang kembali di channel Diksi Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan segala urusan kalian dipermudah. Amin. Oke, lanjut recap film Rurouni Kenshin New Beginning, yang merupakan film kelima dan setahu aku ini film terakhir dari sequelnya. Tidak seperti film-film sebelumnya, sosok Kenshin di film ini terlihat begitu dingin, kejam, yang tidak segan membunuh, dan penuh darah. Tokoh utama masih diperankan artis yang sama seperti sebelumnya, tapi di film ini kita akan diperlihatkan tokoh baru. Ah udahlah, aku yakin kalian juga nggak peduli. Oke, kita langsung gas saja, buat diri kalian nyaman dan nikmati alur ceritanya. Ini dia Rurouni Kenshin New Beginning. Berlatar di tahun 1864, Shogun yang dianggap kebijakannya terlalu lemah terhadap asing menyebabkan pergerakan politik untuk mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Yang karena hal itu, pertempuran kedua faksi terjadi di seluruh daratan. Kenshin yang ingin membawa Jepang ke era baru bergabung dengan Isshin Shishi, pasukan revolusioner yang dipimpin Katsura untuk menggulingkan Shogun. Kenshin pun mendapat tugas untuk menyingkirkan para pendukung lawan politiknya. Dan sejak saat itu, ia yang tak pernah gagal dalam misinya mendapat julukan Hitokiri Batosai atau Sang Pembantai. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Kenshin yang begitu dingin dan kejam membantai keluarga Tsushima dan semua penjaganya, yang merupakan pendukung Shogun lawan politiknya. Selang beberapa lama, kita diperkenalkan Shinsengumi, pasukan keamanan elit yang dibentuk Shogun, yang beranggotakan pendekar pedang hebat seperti Saito, Shoji, Isami, dan lainnya, datang ke TKP untuk menyelidiki pembantaian di keluarga Tsushima. Malam harinya, dengan kejam Kenshin membantai Inspektur Shigekura dan jajarannya. Namun ketika itu, Akira Kyosato, samurai muda yang memiliki keinginan besar untuk hidup, berhasil membuat luka di pipi Kenshin. Yang akhirnya Kenshin pun membunuhnya dengan kejam. Keesokan harinya, dalam hujan deras terlihat Tomoe yang sangat sedih menangisi kematian Kyosato tunangannya. Mengetahui Kenshin adalah pembunuh kekasihnya, lantas ia dan Yaminobu, kelompok loyalis Shogun yang dipimpin Tatsumi, merencanakan balas dendam kepada Kenshin dengan mendekatinya. Malam harinya, untuk menenangkan pikirannya, atas semua pembunuhan yang telah ia lakukan, Kenshin pergi ke kedai Nagura untuk minum sake. Dan di waktu yang sama, Tomoe pun datang ke sana. Namun sesaat kemudian terjadi sedikit pertikaian antara Kenshin dan dua samurai amatir yang mengganggu Tomoe. Pertemuan Kenshin dan Tomoe pun berlanjut, ketika Kenshin dengan kejam menghabisi pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisinya. Dan di waktu yang sama, Tomoe yang hendak berterima kasih kepada Kenshin pun ada di sana. Tomoe pun mendadak pingsan melihat kekejaman Kenshin saat membunuh. Dan agar tidak tersebarnya identitas tentang dirinya, lantas Kenshin pun membawa Tomoe pulang. Berita penyerangan Kenshin pun sampai kepada Katsura, karena hanya beberapa dari mereka saja yang tahu identitas Kenshin yang sebenarnya. Katsura pun curiga ada mata-mata di antara mereka. Sementara, Tomoe pun menjalani hari-hari bersama Kenshin. Dan demi misi balas dendamnya, Tomoe pun bekerja sebagai pelayan di markas pasukan Isshin Shishi. Dan demi mendekatinya, ia selalu memberikan perhatian dan peduli kepada Kenshin. Hingga suatu ketika, Tomoe meminta Kenshin untuk tidak lagi membunuh. Yang hal itu selalu terbayang di benak Kenshin. Singkat cerita, keesokan malamnya berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, pasukan Shinsengumi menyergap pasukan Chosu dan Ronin yang melakukan pertemuan di Ikedaya. Semua pasukan Chosu dan Ronin yang melawan pun dengan mudah dihabisi. Di sini kita diperlihatkan kemampuan Shoji dan Saito.
Sementara Kenshin yang khawatir Katsura tertangkap, bergegas menuju Ikedaya. Namun di tengah perjalanannya, ia terhenti oleh Shoji yang membunuh orang Chosu yang hendak kabur. Kenshin pun langsung menyerang Shoji. Dan dalam pertarungan tersebut, kita diperlihatkan kemampuan Shoji yang mampu mengimbangi Kenshin. Meski saat itu, ia dalam keadaan sakit. Tak selang lama, Saito dan jajarannya pun sampai di sana. Mengetahui Kenshin adalah sang Batosai, maka Saito pun hendak melawannya. Namun di saat yang sama, pasukan Isshin Shishi pun sampai di sana juga, dan mengabarkan jika Katsura berhasil lolos dan menyuruh Kenshin untuk mundur. Yang saat itu, meski sangat ingin melawan Saito, Kenshin tetap menuruti perintah Katsura untuk mundur. Singkat cerita, selang beberapa lama, Tomoe yang melihat Kenshin tertidur hendak menyelimutinya. Namun tiba-tiba, Kenshin bangun dan menghunuskan pedang ke arahnya. Mereka berdua pun sama-sama terkejut. Lantas Kenshin pun meminta maaf dan menyuruh Tomoe pergi. Namun Tomoe meyakinkan Kenshin bahwa ia akan selalu bersamanya. Meski sebagai pembunuh yang dingin, Kenshin sebagai laki-laki yang selalu diberi perhatian pun, akhirnya hatinya pun luluh. Kenshin pun mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah membunuh Tomoe. Namun tak selang lama, pasukan Shinsengumi yang datang ke sana pun membuat mereka panik. Meski begitu, mereka berhasil menyelinap dan meloloskan diri. Keesokan harinya, Katsura mengabarkan jika situasi semakin sulit, jauh lebih sulit dari resesi ekonomi kali ini. Katsura pun menyuruh Kenshin dan Tomoe berpura-pura menjadi pasangan suami istri dan bersembunyi di pelosok Kyoto, hingga tiba kesempatan untuk menyerang. Kenshin yang telah jatuh cinta kepada Tomoe pun mengajak Tomoe untuk menjadi pasangan sungguhan. Lantas Tomoe pun mengiyakan dan singkat cerita mereka pun sampai di sebuah rumah tua dan memutuskan tinggal di sana. Kenshin dan Tomoe pun menjalani hari-hari bersama. Di sini Kenshin merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Menjalani kehidupan dengan Tomoe saat ini membuatnya mengerti arti kebahagiaan. Dan tak hanya Kenshin, Tomoe pun merasakan hal yang sama. Kebahagiaan yang sebelumnya hilang kini datang berganti dan mengisi kekosongan. Tomoe yang awalnya benci dan dendam, kini berubah mencintai Kenshin. Singkat cerita, selang beberapa lama, Risuka datang untuk menemui Kenshin. Ia pun lantas mengabarkan situasi pasukan Chosu saat ini. Dan setelahnya, ia pun meninggalkan bingkisan yang dibawanya dan kemudian pamit. Namun di tengah perjalanannya, Katagai melihat Rizuka yang kemudian mengikutinya sampai ke tempat Tatsumi, pemimpin Yaminobu, pasukan loyalis Shogun. Yang ternyata selama ini, Rizuka lah pengkhianat yang selalu membocorkan rencana-rencana pasukan revolusi. Mengetahui Katagai mengintai, lantas ia pun dibunuh oleh Mumyoi. Tatsumi yang mengetahui jika Kenshin melemah dan Katagai yang dibunuh adalah tangan kanan Katsura, maka ia pun memulai rencana untuk menyingkirkan Kenshin. Ia pun menyuruh Enishi untuk mengabarkan kepada Tomoe jika waktu pembalasan dendamnya telah tiba. Singkat cerita, Tomoe yang mendapat kabar tersebut dari Enishi justru menolak balas dendam kepada Kenshin. Karena Tomoe sudah jatuh cinta kepada Kenshin dan bahagia hidup bersamanya. Dan karena itu, Tomoe kembali menemui Tatsumi untuk membatalkan rencana balas dendamnya.
Namun Tatsumi yang loyalis Shogun, dengan atau tanpa balas dendam Tomoe tetap akan menyingkirkan siapa saja yang hendak menggulingkan kesogunan, terutama Batosai yang dianggap ancaman terbesar. Lantas ia pun memfitnah Tomoe untuk membuat Kenshin kecewa dan tidak dapat berpikir jernih, sehingga ia tidak bisa bertarung secara maksimal. Yang hal itu akan disampaikan oleh Lizuka. Dan di waktu yang sama, Kenshin yang menyadari Tomoe tidak ada saat ia terbangun, dengan bingung mencarinya. Namun saat itu, ia justru dihampiri kembali oleh Lizuka. Lizuka memfitnah Tomoe dengan mengatakan Tomoe lah mata-mata yang selama ini ada di pasukan revolusi. Ia pun menyuruh Kenshin untuk membaca buku harian Tomoe. Lantas Lizuka pun memberitahu Kenshin tempat persembunyian Tatsumi dan kemudian pamit. Sementara Kenshin yang hanya membaca sebagian buku Tomoe membuatnya terlanjur sakit hati dan mempercayai ucapan Lizuka. Dengan rasa kecewa dan putus asa, Kenshin pun mendatangi persembunyian Tatsumi yang dikatakan Lizuka sebelumnya. Di tengah perjalanannya, dengan rasa tak percaya jika orang yang dicintainya hanya ingin balas dendam dan membunuhnya membuat Kenshin tidak waspada. Dan dengan mudah musuhnya menyerang Kenshin dengan jebakan-jebakan yang telah disiapkan sebelumnya. Namun demikian, dengan mudah Kenshin menebasnya. Kenshin pun kembali melanjutkan pencariannya, dan kali ini ia kembali diserang oleh Sumita dan Mumyoi secara bersamaan. Namun meski begitu, Kenshin berhasil mengalahkan mereka semua dengan cepat. Namun, Sumita kemudian meledakkan bom yang membuat Kenshin tidak bisa melihat saat itu. Sementara Tatsumi yang hendak pergi melawan Kenshin dihalangi oleh Tomoe. Lantas Tatsumi pun menendang Tomoe dan membuatnya terkapar. Kenshin yang meski tak bisa melihat, menggunakan sarung pedangnya sebagai petunjuk jalan dan melanjutkan mencari Tomoe. Dalam keadaan penuh luka dan tak bisa melihat, ia harus dihadapkan dengan Tatsumi yang hendak membunuhnya. Dan saat itu Tatsumi pun dengan mudah mendominasi pertarungan dan berhasil melukai Kenshin. Namun ketika Tatsumi hendak membunuh Kenshin, dengan nalurinya, Kenshin berhasil menahan dan menyerang balik Tatsumi. Namun Tatsumi berhasil menahannya dengan pisau yang ia miliki. Dan ketika Tatsumi kembali akan menikam Kenshin, ia ditahan oleh Tomoe yang datang tiba-tiba untuk melindungi Kenshin. Karena tak bisa melihat, Kenshin pun memanfaatkannya untuk menebas Tatsumi. Yang secara bersamaan, selain membunuh Tatsumi, ia juga membunuh Tomoe, orang yang sangat ia cintai. Yang di saat-saat terakhirnya, Tomoe mengenapi luka di pipi Kenshin. Melihat orang yang dicintai mati di tangannya sendiri, membuat Kenshin menyesal dan bersedih. Keesokan harinya, sepulang mencari kayu bakar, Kenshin telah ditunggu oleh Katsura di rumahnya. Lantas Katsura pun mengabarkan jika Lizuka lah mata-matanya selama ini. Dan tak hanya itu, ia pun menceritakan jika ia telah mendapat pembunuh yang kemampuannya sama dengan Kenshin. Dan karena situasinya semakin buruk, Katsura pun melanjutkan bahwa kedepannya ia akan lebih membutuhkan Kenshin jauh dari sebelumnya. Kenshin pun mengatakan bahwa ia hanya akan membunuh sampai era baru tiba. Dan setelahnya, untuk memenuhi harapan Tomoe dan karena penyesalannya, ia tidak akan membunuh lagi. Selang beberapa lama, Kenshin yang masih merenungi Tomoe kembali melanjutkan membaca buku harian yang Tomoe tinggalkan. あの人は私の幸せを奪った人なのにこのままではあの人を本当に愛してしまうそのさらに先切った数より大勢の人を必ず守るここで決して死なせてはならない私が必ず命に変えても守るさよなら私が愛した二人目のあなた Dan mengetahui kebenaran yang ada membuat penyesalannya semakin dalam. Kenshin pun mengucapkan perpisahan kepada Tomoe dan pergi.
Dan sebelum pergi, ia membakar rumah bersama jasad Tomoe yang ia semayamkan. Yang hal itu seolah-olah digambarkan untuk menghapus masa lalunya yang begitu kelam. Dan film pun selesai. Oke, itu dia film Rurouni Kenshin New Beginning. Jadi secara keseluruhan film ini menceritakan sebab Kenshin berjanji tidak lagi membunuh. Film ini juga sekaligus penyebab balas dendam Enishi di film sebelumnya. Kalau belum nonton, tonton juga ya. Kalau kalian suka, kalian bisa like video ini, kalian juga bisa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Kalau ada pendapat lain tentang film ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di alur film selanjutnya. Dan seperti biasanya, untuk kalian orang-orang baik, terima kasih udah nonton. Salam